Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Polisi memeriksa 54 saksi untuk menyelidiki penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Sebuah SD negeri di Trenggalek tetap melaksanakan MPLS meski hanya mendapatkan 1 murid baru. Suasana haru meliputi hari pertama masuk sekolah rakyat di Surabaya. Ya, hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2025-2026 Senin pagi, SD Negeri 1 Kendal Rejo, Kabupaten Trenggalek hanya mendapatkan 1 murid. Tidak adanya siswa yang mendaftar diduga karena lulusan TK yang minim dan persaingan yang cukup ketat di lembaga pendidikan. Murid kelas 1 di Sekolah Dasar Negeri 1 Kendal Rejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, tahun ajaran 2025-2026 ini hanya 1 orang. Meski menerima 1 murid, guru SD Negeri 1 Kendal Rejo tetap melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Guru juga tetap melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Untuk memaksimalkan pembelajaran, sekolah akan melakukan komunikasi intens dengan murid dan orang tua. Sementara itu, murid baru juga merasa nyaman mengikuti pembelajaran meski tidak ada teman lainnya. Pembelajaran seperti biasa. Kalau digabung kan beda, Mas. Beda materi. Ya benar, fasenya sama. Fase A itu sama-sama kelas A, kelas 1 dan 2. Tetapi nanti kan tetap beda. Baru masuk, ini kan masih peralihan dari TK atau PAUD ke SD. Jadi yang diterima anak kan beda. Jadi tidak mungkin kita gabungkan, tetap seperti pembelajaran seperti biasa. Kelas 1 tetap 1, kelas 2 tetap 2. Anaknya kita buat senyaman mungkin. Kita tanya, sekarang kan bagaimana tetap harus komunikasi antara orang tua juga. Karena guru itu di sekolah juga mendampingi, di rumah anak juga tetap dipasarkan ke orang tua untuk mendampingi. Tidak adanya siswa yang mendaftar di SD Negeri 1 Kendal Rejo diduga karena lulusan murid TK yang sedikit. Selain itu, tingginya persaingan antar lembaga pendidikan SD, terutama swasta. Dapat 1 siswa. 1 siswa. Ya. Nah, kok bisa sedikit itu memang setiap tahun kondisinya memang seperti ini atau fluktuatif, Pak? Atau ada kendala lain, Pak? Kalau tahun kemarin itu kan banyak ya. Untuk tahun ini kemungkinan memang dari TK itu sedikit lulusan. Dari TK sini ada 3 siswa itu masuk di Kendal 2 wilayahnya. Jadi di sini justru dapat dari TK-nya SDI di sini Giriarum 1 itu. Kebetulan rumahnya dekat sini. Pihak sekolah tetap berusaha memperbaiki kualitas pendidikan agar dapat menarik minat wali murid menyekolahkan anaknya ke SD Negeri 1 Kendal Rejo. Danus Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Suasana haru mewarnai hari pertama masuk sekolah rakyat di Surabaya Senin pagi. Orang tua siswa tidak mampu menahan tangis saat melepas anak mereka masuk ke sekolah rakyat lantaran harus menginap di asrama sekolah. Suasana haru warnai hari pertama sekolah rakyat di Universitas Negeri Surabaya Senin siang. Orang tua siswa menangis melepas putra-putrinya menempuh pendidikan di sekolah rakyat karena anaknya harus menginap di asrama. Meski demikian, ada orang tua yang senang lantaran meski anaknya tak diterima di SMA negeri, namun diterima di sekolah rakyat. Karena jika masuk sekolah swasta, dirinya tak memiliki biaya. Terus terang saya ini kurang mendapatkan info mengenai PIN pendaftaran untuk mendaftarkan ke negeri maupun ke swasta ya. Artinya saya bingung karena kalau sekolah swasta terus terang saya keberatan di biaya. Karena ada tetangga saya yang bisa membantu untuk mendapatkan info dari sekolah rakyat ini. Oleh sebab itu terus kemarin habis info saya langsung diotret dari
pihak cabang Kenjeran, dan akhirnya masih untung saya mendapatkan satu kuota di sini. Pada hari pertama masuk sekolah rakyat, para siswa mengatakan senang mengikuti apel pagi dan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Pastinya nervous, tapi pastinya senang karena punya banyak teman baru. Kenapa sih memilih untuk mendaftar di sekolah rakyat? Saya juga karena saya nggak mau masuk ke SMA negeri, terus ada tawaran masuk ke SMA ini ke sekolah rakyat, jadi orang tua saya masukin saya ke sini. Sekolah rakyat di gedung Laboratorium Anti Doping Universitas Negeri Surabaya terdapat 100 siswa yang terbagi dalam 4 rombongan belajar atau rombel. Dalam sekolah rakyat ini, seluruh siswa akan menginap di asrama yang disediakan pihak UNESA dengan pendampingan wali pengawas. Sekolah rakyat di Surabaya UNESA ini ada 100 siswa. Jadi di sini terbagi nanti 4 rombel. Untuk kemudian MPLS ini seperti apa kegiatan-kegiatannya? Ya, hari ini nanti itu kegiatannya memang dari pertama registrasi siswa, yang kedua nanti ada acara Zoom dengan Gus Menteri, selanjutnya nanti tes kesehatan, setelah itu MPLS, pengenalan sekolah, pengenalan asrama. Seluruh siswa yang bersekolah di sekolah rakyat merupakan siswa yang ada dalam data terpadu sosial ekonomi nasional, dan para orang tua siswa merupakan keluarga miskin penerima bansos dari Kementerian Sosial. Di Surabaya, sekolah rakyat baru terselenggara di satu lokasi, yakni Universitas Negeri Surabaya. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Hari pertama masuk sekolah Senin pagi, sebuah sekolah dasar negeri di Surabaya punya cara unik. Guru dan siswa datang mengenakan kostum unik bertema buah-buahan, hewan, hingga beragam profesi. Inilah keceriaan siswa baru SDN Kaliasin 1 Surabaya. Mereka datang ke sekolah didampingi orang tuanya dengan membawa balon warna-warni. Siswa baru disambut dengan guru dan siswa kelas 5 dengan menggunakan kostum yang unik. Mulai dari bertema buah-buahan, kostum hewan, kostum petani, nelayan, hingga koki. Kostum unik ini dikenakan siswa dan guru agar siswa sekolah dasar baru senang dan gembira, tidak takut masuk ke sekolah. Waktunya untuk putri saya yang baru masuk pertama hari sekolah barunya di SD Kaliasin 1. Jadi waktu ini spesial emang buat si dia, untuk bisa menemani dia ketemu lingkungan barunya. Alhamdulillah sambutannya untuk di SDN Kaliasin 1 sini cukup meriah ya. Guru-gurunya cukup ramah, kakak-kakak kelasnya juga, jadi dia nggak seberapa nervous. Dia suka dengan suasananya, dia suka dengan lingkungannya. Ya, alhamdulillah semoga dia bisa di sini sampai nanti jenjang terakhir. Penyambutan kepada siswa baru dalam masa pengenalan sekolah ini mengambil tema Piringku, yakni mengajarkan anak agar gemar makan ikan dan buah sehingga menjadi anak sehat dan pintar. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada siswa-siswa, terutama siswa yang baru masuk di SDN Kaliasin 1, memberikan pemahaman bahwa makan menjadi anak Indonesia itu harus melaksanakan 7 kebiasaan itu, makan bergizi dan sehat. Mengapa teman-teman itu memakai properti yang menggambarkan tentang apa sih isi piringku itu. Jadi isi piringku itu adalah separuh itu diisi dengan buah dan lauk pauk, kemudian makanan pokok, dan selanjutnya adalah protein. MPLS seperti ini diharapkan dapat melatih psikologi anak tidak takut bersekolah. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya.